Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana gangguan motoris yang terjadi pada pasien stroke atau pasien cerebrovaskular accident. Nah, gangguan motoris yang menyertai pasien stroke pada materi sebelumnya sudah kita bahas bahwa pada pasien stroke ini akan terganggu aktivitas dari traktus lateral kortikospinal. Traktus lateral kortikospinal. Traktus yang berasal dari korteks menuju ke spinal melewati lateral kolum dari spinal cord, di mana traktus ini akan menginervasi otot bagian distal tubuh. Distal tubuh yang fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk gerakan terampil atau gerakan fine motor. Otot distal tubuh itu apa maksudnya Pak? Ya, contohnya adalah otot jari-jari tangan, dimana dengan otot jari-jari tangan ini, dengan tangan ini, jari-jari kita bisa melakukan manipulasi benda, bisa melakukan memegang pensil untuk menggambar, menulis, kemudian bisa memegang sendok untuk makan. Ini kemampuan terampil. Nah, pada pasien stroke ketika terganggu pada korteks motorisnya, praktis dia akan mengganggu aktivitas dari lateral kortikospinal, sehingga aktivitas dari otot bagian distalnya ini akan terganggu pula, sehingga gerakan terampilnya akan terganggu pula. Jangan tidak hanya tidak bisa melakukan gerakan terampil, bahkan untuk menggerakkan jarinya saja tidak bisa. Nah, selanjutnya selain lateral kortikospinal, maka yang terganggu apalagi? Ada yang disebut sebagai anterior kortikospinal. Anterior kortikospinal tract, traktus anterior kortikospinal. Traktus anterior kortikospinal ini dia menginervasi otot aksial. Aksial itu apa? Otot tengah tubuh. Otot tengah tubuh gunanya untuk apa, Pak? Gunanya untuk salah satunya koreksi postur. Karena dia berasal dari korteks, maka aktivitas koreksi postur ini disadari, bukan bentuk refleks ya, karena ada refleks postural. Kalau koreksi postur ini berarti dia disadari, karena dia berasal dari korteks anterior kortikospinal. Nah, pada gangguan stroke, gangguan korteks motoris, maka anterior kortikospinal ini juga terganggu. Tetapi anterior kortikospinal ini dia menginervasi bilateral. Inervasinya bilateral. Sehingga ketika korteks bagian hemisfer kiri anterior kortikospinalnya ini rusak pada hemisfer bagian kiri, maka masih bisa digantikan anterior kortikospinal pada hemisfer bagian kanan. Nah, kalau digambarkan kemarin ya, ini ada spinal cord, maka anterior kortikospinal, misal dari hemisfer ini saya gambarkan hemisfer di sini, ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri misal. Katakanlah pada hemisfer kiri dia akan dari korteks menuju ke spinal. Disebut sebagai kortikospinal tract karena dia turunnya pada kolum anterior, dinamakan sebagai anterior kortikospinal. Nah, anterior kortikospinal ini dia menginervasi bilateral. Siapa yang diinervasi tadi? Otot-otot aksial. Otot-otot aksial bagian kanan ataukah otot aksial bagian kiri ini sama-sama diinervasi satu traktus anterior kortikospinal pada satu hemisfer. Praktis ketika ini rusak, hemisfer sini rusak, maka anterior kortikospinal ini juga rusak. Karena dia menginervasi bilateral, sehingga yang bagian sini, bagian hemisfer yang sehat, ini juga ada anterior kortikospinal dan dia juga menginervasi
bilateral, masih bisa digantikan dengan anterior corticospinal pada sisi yang sehat. Sehingga walaupun dia terkena kerusakan pada bagian korteks, pada hemisfer kiri katakanlah, kemudian anterior corticospinalnya ini rusak, tapi pasiennya masih bisa melakukan koreksi postur secara disadari karena inervasinya pada yang sehat ini dia bilateral pula. Berbeda dengan apa? Dengan lateral corticospinal. Nah, ini korteks kanan dan kiri, kemudian ini ada spinal cord, kemudian ada serabut saraf dari korteks menuju ke spinal, kortikospinal, karena dia turun pada bagian lateral kolum dinamakan sebagai lateral corticospinal tract, traktus lateral corticospinal, di mana lateral corticospinal ini kemudian dia menuju ke nukleus di nukleus pada AHC, ini nukleus motoris, sel-sel inti motoris. Kemudian dari AHC akan muncul serabut saraf tepi menuju ke mana? Menuju ke otot-otot bagian distal tubuh, distal muscle, otot-otot bagian distal tubuh yang fungsinya untuk apa tadi? Untuk gerakan terampil. Karena lateral corticospinal ini hanya menginervasi unilateral, hanya satu saja yang diinervasi, maka praktis ketika ada gangguan pada tingkat korteks pada hemisfer kiri, maka kemampuan ini akan hilang. Kemampuan pada otot bagian distal untuk gerakan terampil ini akan hilang karena inervasinya cuma unilateral, tidak bilateral sebagaimana anterior corticospinal. Sehingga pada pasien stroke, jangankan memanipulasi benda dengan jari-jarinya, menggerakkan jari-jarinya saja sudah susah. Nah, sudah kesulitan. Nah, kemudian terjadi pula kerusakan pada kortikoretikular. Nah, ini saya gambarkan, cerebral. Oke, ini korteks temporal, kemudian ada midbrain, ada apa? Pons, ada apa lagi? Medulla oblongata, kemudian spinal cord. Nah, pada pasien stroke ini, selain terganggu pada lateral corticospinal dan anterior corticospinal pada hemisfer yang bermasalah, hemisfer yang terjadi kerusakan, ini juga terjadi kerusakan pada atau terganggunya traktus kortikoretikular. Kortikoretikular berarti traktus ini berasal dari korteks menuju ke retikularis. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan kortikoretikular, maka saya akan membahas agar lebih mudah nukleus retikularis pada tingkat pons dan medulla oblongata. Nah, pada tingkat pons dan medulla oblongata. Ini saya gambarkan spinal cord misalnya. Nah, nukleus retikularis pada tingkat pons ini ada serabut saraf yang turun ke spinal cord, di mana serabut saraf yang turun kepada spinal cord ini fungsinya untuk mengeksitasi. Fungsinya untuk apa? Mengeksitasi. Siapa yang dieksitasi? Yang dieksitasi adalah otot anti gravity. Otot yang melawan gravitasi. Contohnya, kalau otot-otot pada tungkai bawah, maka otot apa yang melawan gravitasi sehingga kita bisa berdiri tegak? Otot-otot extensor. Nah, ini ada nukleus retikularis pada tingkat pons. Pada nukleus ini ada serabut saraf yang turun ke spinal cord. Ini nanti turun pada kolum anterior, di mana fungsinya untuk apa? Eksitasi, merangsang, menstimulasi otot anti gravitasi. Apa tadi otot anti gravitasi? Otot
yang digunakan untuk melawan gaya gravitasi. Ketika kita berdiri, maka otot apa yang melawan gravitasi? Otot ekstensor pada kaki kita. Nah, kemudian ada nukleus reticularis pada tingkat medula oblongata. Nukleus reticularis pada tingkat medula oblongata ini juga ada serabut sarafnya yang turun ke bawah menuju ke spinal. Ini menuju ke kolum lateral dari spinal cord. Nah, nukleus reticularis pada tingkat medula oblongata, dia ada serabut saraf yang turun menuju ke spinal. Ini fungsinya untuk menginhibisi. Siapa yang diinhibisi? Yang diinhibisi sama otot anti gravitasi yang diinhibisi. Nah, sehingga karena ada inhibisi dan ada fasilitasi atau eksitasi pada otot anti gravitasi, sehingga otot anti gravitasi ini akan bekerja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhannya. Namanya otot, katakanlah ketika berjalan misal, ketika berjalan kan pasti tidak kontraksi otot ini pasti kan saling bergantian antara ekstensor dan fleksornya. Nah, antara ekstensor dan fleksor ketika berjalan kan pasti bergantian. Ketika ekstensor kontraksi maka fleksornya rileks. Ketika fleksornya kontraksi maka ekstensornya rileks. Nah, ini yang menginhibisi otot-otot anti gravity ini adalah nukleus reticularis pada tingkat apa? Pada tingkat medula oblongata. Di mana nukleus reticularis pada tingkat medula oblongata ini ada serabut saraf yang turun ke bawah ke spinal cord yang fungsinya untuk menginhibisi otot anti gravitasi, sehingga otot ekstensor pada kaki ini ketika berjalan ada fasenya dia terhambat, ada fasenya dia rileks. Ketika apa itu? Ketika melakukan aktivitas swing ketika berjalan, kan otot ekstensornya kan rileks. Ketika lututnya menekuk, berarti otot ekstensornya dia rileks. Nah, kemudian ketika menumpu, berarti ketika menumpu otot ekstensornya dia aktif. Diaktifkan oleh siapa? Dieksitasi oleh nukleus reticularis pada tingkat apa? Pada tingkat pons. Hingga saling bergantian seperti itu, sehingga otot anti gravitasi ini dia kontraksi dan kadang rileks sesuai dengan kebutuhan ketika berjalan, kapan dia rileks, kapan dia kontraksi. Nah, ini ada keseimbangan dari inhibisi dan eksitasi. Ya, kalau orang Cina itu ada yin dan yang-nya. Ketika sesuatu seimbang, maka kinerjanya akan lebih sesuai. Nah, keduanya ini dinamakan sebagai kedua traktus ini, dari apakah dari pons ataukah dari medula oblongata, kemudian ada traktus atau serabut saraf yang turun ke bawah menuju ke spinal. Kedua traktus ini dinamakan sebagai traktus retikulo spinal. Spinal. Traktus yang berasal dari reticularis menuju ke spinal cord. Traktus retikulo spinal. Kedua-duanya disebut sebagai traktus retikulo spinal. Nah, pada tingkat pons ini juga sering disebut sebagai ventral reticulospinal tract atau anterior reticulospinal tract. Mengapa dinamakan ventral atau anterior reticulospinal tract? Karena dia akan turun menuju ke kolom anterior dari spinal cord. Nah, sedangkan pada medula oblongata ini sering disebut sebagai lateral atau dorsal reticulospinal tract. Mengapa dinamakan seperti itu? Karena sesuai dengan serabut sarafnya turun. Ketika dia turun di kolom lateral, maka dinamakan sebagai lateral reticulospinal tract. Di mana antara retikulospinal pada tingkat pons dan tingkat medula oblongata mempunyai perbedaan aktivasi. Ada pada tingkat pons dia eksitasi, sedangkan pada tingkat medula oblongata dia fungsinya untuk
inhibisi. Siapa yang dieksitasi, siapa yang diinhibisi? Otot-otot anti gravitasi. Nah, maaf, ini apa? Saya gambarkan lagi ya. Oke. Jadi tadi ada nukleus reticularis pada tingkat pons, kemudian dia turun ke bawah menuju ke anterior kolum dari spinal cord yang fungsinya untuk mengeksitasi otot anti gravitasi, dan ada nukleus reticularis pada tingkat medula oblongata kemudian turun menuju ke lateral kolum dari spinal cord yang fungsinya untuk inhibisi. Siapa yang diinhibisi, siapa yang dieksitasi tadi? Otot-otot anti gravitasi. Otot anti gravitasi. Nah, kortikoretikular dia berarti dari kortek dia menuju ke nukleus reticularis. Ini tepatnya pada nukleus reticularis yang ada di medula oblongata. Nukleus reticularis yang ada di medula oblongata. Dan dia mengeksitasi. Siapa yang dieksitasi? Nukleus reticularis yang ada pada tingkat medula oblongata. Ketika dieksitasi, maka aktivitas sel ini, nukleus reticularis pada tingkat medula oblongata ini aktivitasnya akan meningkat, sehingga dia akan menginhibisi, melakukan perannya sebagai inhibitor. Siapa yang diinhibisi tadi? Otot anti gravitasi. Oke. Sehingga praktis ketika nanti dia rusak kortikoretikularnya, maka dia tidak bisa mengeksitasi. Ketika tidak bisa mengeksitasi, maka aktivitas pada nukleus reticularis pada tingkat medula oblongata ini bagaimana? Menurun. Sehingga retikulus spinal ya dari medula oblongata ini tidak mempunyai kemampuan untuk inhibisinya akan hilang. Karena kortikoretikular yang memfasilitasi dia rusak. Nah, sebaliknya pada tingkat pons ini ada nukleus reticularis, kemudian ada retikulus spinal yang turun ke spinal ini saraf-sarafnya menuju ke anterior kolum dari spinal cord yang fungsinya untuk apa tadi? Eksitasi. Karena untuk inhibisinya dia hilang karena tidak mendapatkan stimulasi dari kortikoretikular, maka eksitasi pada retikulus spinal pada tingkat pons ini tidak ada yang menghambat, sehingga aktivitas otot anti gravitasinya akan meningkat, tidak ada yang menghambat, hanya tereksitasi saja, tidak ada yang menginhibisi. Yang menginhibisi tadi tidak ada tidak aktif, karena kortikoretikular yang menstimulasi ini juga bermasalah atau terjadi gangguan. Nah, saya ulangi lagi biar lebih jelas ya. Nah, ini korteks cerebral, kemudian ada midbrain, pons, medula oblongata, dan spinal cord. Nah, ini misalnya sini ada spinal cordnya. Oke, tadi ada apa? Ada nukleus pada tingkat medula oblongata menuju ke lateral kolum, ada nukleus reticularis pada tingkat pons menuju ke anterior kolum, di mana masing-masing retikulus spinal ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Pada tingkat pons, retikulus spinalnya dia mengeksitasi otot anti gravitasi, sedangkan pada tingkat medula oblongata, retikulus spinalnya dia sifatnya menginhibisi. Nah, kemudian tadi saya gambarkan ada kortikoretikular. Nah, ini dari korteks menuju ke retikular, khususnya dia menuju ke nukleus reticularis pada tingkat medula oblongata. Dia melakukan apa? Eksitasi, membangkitkan
nukleus reticularis pada tingkat medula oblongata. Untuk apa? Untuk melakukan aktivitasnya yaitu inhibisi. Ketika terjadi gangguan pada tingkat korteks, maka aktivitas kortikoretikular akan terganggu pula, sehingga tidak bisa mengeksitasi. Sehingga aktivitas dari nukleus reticularis pada tingkat medula oblongata ini akan hilang aktivitas elektrisnya, sehingga aktivitas inhibisinya juga akan hilang pula. Sedangkan sebaliknya pada tingkat pons, ini ada saraf yang turun ke bawah, retikulospinal menuju ke antral kolum, di mana dia akan mengeksitasi otot anti gravitasi, sehingga kondisinya otot anti gravitasi sekarang ketika terjadi stroke, otot anti gravitasi, kondisi otot ini dia akan meningkat tonusnya karena cuma tereksitasi tanpa terinhibisi, sehingga tonus otot anti gravitasinya akan meningkat karena tidak ada yang menginhibisi, sehingga akan ditampilkan tanda gejala seperti apa pada pasien stroke. Maka tangannya akan sedikit abduksi, shouldernya, kemudian lengan atasnya akan internal rotasi, kemudian sikunya akan fleksi, lengan bawahnya pronasi, dan wristnya dia dan fingernya akan fleksi. Ini otot anti gravitasi pada ekstremitas atas. Nah, otot anti gravitasi pada ekstremitas atas itu kan berarti kan dia melawan gravitasi, berarti dia fleksi ya, lebih ke arah fleksi. Nah, kemudian pada kakinya bagaimana? Pada kakinya hipnya ekstensi, knee-nya ekstensi, dan ankle-nya dia plantar fleksi dan sedikit eversi. Nah, ini otot anti gravitasinya berlebihan. Otot anti gravitasinya tonusnya berlebihan, tereksitasi terus menerus tanpa terinhibisi. Nah, sehingga muncul disebut sebagai pola abnormal sinergis. Nah, ini disebut sebagai pola abnormal sinergis. Oke, sehingga pada pasien stroke ini akan pertama apa tanda gejalanya? Hilangnya aktivitas atau kemampuan gerakan terampil. Pada apa? Pada otot-otot distal tubuh. Contohnya otot-otot pada jari-jari tangannya. Ini akan hilang. Kemudian ada apa lagi? Meningkatnya aktivitas dari otot anti gravitasi. Ini yang kemudian menimbulkan apa? Pola abnormal sinergis, sehingga menimbulkan pola abnormal sinergis. Nah, karena otot anti gravitasinya tereksitasi dan tidak ada yang menginhibisi. Karena kortikoretikular yang fungsinya untuk menginhibisi ini rusak pada hemisfer, katakanlah hemisfer kiri tadi, sehingga tidak bisa menginhibisi retikulospinal pada tingkat medula oblongata bagian kanan. Nah, selanjutnya, selain itu juga akan muncul spastisitas atau muncul hipertonus. Muncul hipertonus tadi sudah disinggung sedikit tentang meningkatnya tonus pada otot-otot anti gravitasi. Berarti kan hipertonus pada otot-otot anti gravitasi. Ini saya coba untuk menjelaskan lagi lebih lengkapnya agar lebih mudah dipahami. Ini korteks, kemudian ada apa? Midbrain, batang otak ya. Kemudian pons, medula oblongata, dan spinal cord atau medula spinalis. Nah,
pada buku-buku neuroscience ini biasanya digambarkan lebih simpel, Contohnya pada materi slide kemarin digambarkan kortikoretikular, dia turun ke nukleus retikularis, kemudian pada retikularis dia ada retikulus spinal menuju ke spinal cord, di mana pada kortikoretikular ini dia melakukan inhibisi. Nah, ini penggambaran ilustrasi yang paling sederhana. Nah, pada dasarnya pada tingkat medula oblongata ataukah pada tingkat pons ini sama-sama mempunyai nukleus retikularis, di mana kedua nukleus retikularis tadi ada saraf saraf yang turun menuju ke mana? Menuju ke spinal cord, yang sama-sama juga disebut sebagai retikulospinal tract. Pada tingkat pons dinamakan anterior atau ventral retikulospinal tract, sedangkan pada tingkat medula oblongata sering juga disebut sebagai dorsal atau lateral retikulospinal tract. Nah, ternyata ketika terjadi ketidakseimbangan dari inhibisi dan eksitasi, ini saya ulangi dulu. Tadi sini ada spinal cord. Nah, kemudian ada kortikoretikular, dari korteks menuju ke retikular pada tingkat medula oblongata. Melakukan melakukan eksitasi pada nukleus retikularis pada tingkat medula oblongata, mengeksitasi retikulospinal pada bagian lateral kolum dari spinal cord, yang fungsinya untuk menginhibisi otot anti gravitasi. Nah, sedangkan pada tingkat pons dia akan turun menuju ke anterior kolum dari spinal cord, dia fungsinya untuk mengeksitasi. Siapa yang dieksitasi? Otot anti gravitasi. Nah, sebagai tambahan, di belakang sini ada cerebellum, otak kecil. Dari otak kecil ini ada serabut saraf yang menuju ke nukleus retikularis pada tingkat pons, yang fungsinya untuk mengeksitasi. Nah, sehingga kedua nukleus retikularis ini sama-sama mendapat support dari otak. Sama-sama mendapatkan support. Pada kondisi stroke, maka ini jadi kerusakan pada tingkat korteks, katakanlah pada hemisfer bagian kiri, maka aktivitas kortikoretikular ini akan terhambat, sehingga kortikoretikular tidak mampu menstimulasi siapa? Tidak mampu menstimulasi nukleus retikularis pada tingkat medula oblongata, sehingga aktivitas inhibisinya akan hilang, sehingga akan meningkat, otot anti gravitasi akan selalu tereksitasi. Karena keadaan yang tidak seimbang seperti ini, di mana pada tingkat spinal cord ini dia hanya tereksitasi, tidak terinhibisinya tidak ada, maka hal ini, ketidakseimbangan ini akan meningkatkan arcus refleks. Arcus refleks pada tingkat spinal cord. Meningkatkan arcus refleks pada tingkat spinal cord. Nah, sehingga ketika ada kerusakan pada kortikoretikular, sehingga kortikoretikular tidak bisa melakukan eksitasi pada retikulospinal pada bagian apa tadi? Pada pas mana? Pada bagian medula oblongata atau lateral atau dorsal retikulospinal tract. Ini tidak bisa dieksitasi, sehingga aktivitas inhibisinya akan hilang. Nah, sehingga praktis ketika kortikoretikular ini rusak, maka aktivitas retikulospinal pada tingkat pons yang fungsinya untuk apa tadi? Eksitasi otot anti gravitasi, ini tidak ada yang menghambat. Karena tidak seimbang, fungsi inhibisinya hilang, cuma ada fungsi eksitasi saja, maka tidak seimbang keadaan
nukleus pada tingkat spinal, sehingga pada tingkat spinal akan terjadi meningkatnya arcus refleks pada tingkat spinal. Meningkatnya arcus refleks pada tingkat spinal. Sehingga kejadian rusaknya kortikoretikular tadi akan meningkatkan arcus pada tingkat spinal cord. Nah, ini spinal cord. Sehingga ketika kortikoretikularnya rusak, nah, kortikoretikularnya ini rusak, maka inhibisi yang dilakukan oleh retikulus spinal pada tingkat medula oblongata ini tidak ada inhibisi karena rusak pada kortikoretikularnya. Sedangkan fasilitasi pada tingkat pons, retikulus spinal pada tingkat pons ini masih berjalan. Nah, ketidakseimbangan ini akan memicu meningkatnya arcus refleks pada tingkat apa? Pada tingkat spinal cord. Sehingga muncullah spastisitas. Nah, sehingga muncullah spastisitas. Nah, spastisitas itu keadaan seperti apa? Nah, spastisitas itu adalah keadaan di mana adanya hubungan antara kecepatan tarikan otot atau kecepatan pemanjangan otot, stretching otot terhadap meningkatnya tonus otot. Itu disebut sebagai spastisitas. Adanya hubungan antara kecepatan memanjangnya otot dengan meningkatnya tonus otot. Semakin otot ini memanjang dalam dalam kecepatan yang cepat, maka akan semakin tinggi tonus ototnya. Itu disebut sebagai spastisitas. Ada hubungan antara kecepatan panjang otot terhadap meningkatnya tonus otot. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa ketika kortikoretikular ini rusak, maka kemampuan inhibisi pada tingkat spinal ini akan hilang. Sehingga pada tingkat spinal hanya ada eksitasi dari apa? Dari retikulus spinal pada tingkat pons. Karena tidak seimbang, inhibisinya tidak ada, cuma ada eksitasi, maka hal ini akan meningkatkan apa? Meningkatkan arcus refleks pada tingkat apa? Pada tingkat spinal. Arcus refleks yang meningkat pada tingkat spinal ini kemudian akan menimbulkan apa? Spastisitas. Nah, arcus refleks meningkatnya arcus refleks tadi disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa? Arcus refleks pada spinal ini meningkat karena adanya ketidakseimbangan atau overaktivitas dari retikulus spinal pada tingkat apa? Pada tingkat pons. Retikulus spinal tract pada tingkat pons ini aktivitasnya meningkat. Dia selalu mengeksitasi, tidak ada yang menginhibisi, karena yang menginhibisi pada tingkat medula oblongata tadi dia tidak distimulasi oleh siapa? Tidak terstimulasi oleh kortikoretikular, karena retikularnya dia rusak. Nah, karena adanya ketidakseimbangan, tidak adanya inhibisi, sehingga cuma ada eksitasi saja pada otot anti gravitasi, sehingga ini menimbulkan meningkatnya arcus refleks pada tingkat spinal. Meningkatnya arcus refleks pada tingkat spinal ini akan menimbulkan spastisitas. Spastisitas itu apa? Hubungan antara kecepatan tarikan otot atau terulurnya otot terhadap meningkatnya tonus otot. Semakin cepat otot terulur, maka semakin tinggi tonus otot yang akan maka akan semakin tinggi tonus ototnya. Tonusnya akan semakin menegang ketika tarikan atau uluran ototnya semakin cepat. Nah, ini disebut sebagai spastisitas.
adanya ketergantungan atau dependensi antara tarikan otot atau ulurnya otot dengan meningkatnya tonus otot. Ini disebut sebagai spastisitas. Nah, pada tingkat spinal, arkus refleks yang meningkat seperti apa, Pak? Nah, ini saya gambarkan pada tingkat spinal. Ini ada gray matter-nya ya. Oke, kemudian di anterior sini ada apa? Ada nukleus atau sel-sel inti motoris. Kalau di belakang ada apa? Di belakang ada sel-sel inti saraf atau nukleus dari sensoris. Nah, katakanlah sini saya gambarkan ototnya di sini misal. Nah, ini misal ototnya. Oke, ini ototnya. Nah, dari AHC anterior horn cell ini banyak sel-sel motoris, sel-sel inti saraf motoris, nukleus dari motoris. Dari sini, dari motoris ini dia akan keluar menuju ke otot, menginervasi otot sehingga otot bisa kontraksi. Nah, dari otot ini ada serabut saraf sensoris. Serabut saraf sensoris. Nah, ini harusnya menuju ke sana ya. Saya gambarkan di sini saja. Ini ada spinal cord. Oke, ini ada gray matter-nya. Kemudian di sini ada anterior horn cell. Di belakangnya ada posterior horn cell, sel-sel inti dari sensoris. Kemudian di depan sini ada serabut saraf yang menuju ke otot. Karena ini ototnya. Nah, dari otot ini ada serabut saraf sensoris yang menuju ke PHC. Nah, menuju ke PHC ada yang menuju ke dorsal column untuk dilaporkan ke korteks cerebral sehingga kita menyadari ada panjang pendek otot ini sebagai proprioseptif sehingga kita memejamkan mata kita masih bisa mengetahui kaki kita ini dalam posisi fleksi atau ekstensi tanpa melihat karena informasi panjang pendek otot ini disampaikan juga menuju ke korteks sensoris. Nah, ini disebut sebagai proprioseptif. Serabut saraf ini yang mendeteksi panjang pendek otot ini disebut sebagai serabut saraf aferen 1A. Nah, serabut saraf aferen 1A ini dia mampu mengeksitasi alfa motor secara refleks. Ini adalah arkus refleks pada tingkat spinal. Selain 1A ini dia memberikan informasi menuju ke korteks tentang panjang pendek otot sehingga dengan memejam saja kita bisa tahu kaki kita dalam posisi fleksi atau ekstensi misal. 1A ini juga mengeksitasi alfa motor. Ini alfa motor. Nah, alfa motor. Nah, pada spastisitas kalau kita lihat pada skema tadi bahwa akan meningkatkan arkus refleks inilah yang akan meningkat. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kita lihat otot. Nah, ini katakanlah ini otot. Nah, ini ada ekstrafusal. Nah, disebut sebagai apa? Ekstrafusal. Fusal itu apa toh? Fusal itu fiber atau serabut. Ekstra itu apa? Di luar. Ini berarti fiber atau serabut yang di luar. Ekstrafusal dan ada intrafusal. Intrafusal berarti serabut yang ada di dalamnya. Ini misal intrafusalnya. Nah, ini misal intrafusalnya. Intrafusal. Fusal tadi apa? Fiber. Intra berarti di dalam. Berarti ada serabut otot yang di luar ekstrafusal dan ada serabut otot yang di dalam atau intrafusal. Serabut otot yang di luar ini dia diinervasi
serabut otot ekstrafusal ini diinervasi oleh serabut saraf motoris yang dinamakan sebagai alfa motor. Alfa motor. Sedangkan serabut otot yang ada di dalam ini akan diinervasi oleh gamma motor. Ya, serabut saraf motoris ini ada alfa motor menginervasi ekstrafusal dan ada gamma motor yang menginervasi intrafusal. Nah, saya gambarkan lebih jelas lagi. Ini ototnya ada. Ini ototnya ada ekstrafusal, kemudian di tengahnya ada apa tadi? Ada intrafusal. Nah, katakan salah seperti ini. Nah, oke, ada ekstrafusal di luar dan ada intrafusal yang di dalam. Nah, ekstrafusal tadi diinervasi oleh siapa? Alfa motor. Sedangkan pada intrafusal ini distimulasi oleh gamma motor. Gamma motor nanti ada dua ya, ada yang di bawah sini, ada yang di sini juga. Ini ada gamma motor. Alfa motor ini dia akan mengkontraksikan serabut otot bagian luar, akan memendek ototnya atau kontraksi. Begitu juga dengan gamma motor. Bagaimana gamma motor ini berkontraksi? Kita lihat bagaimana gamma motor ini berkontraksi. Ketika gamma motor ini ini misal gamma motor ya, gamma motor misal dia menginvasi intrafusal, maka otot ini dia akan berkontraksi. Kalau berkontraksi dia memanjang atau memendek? Memendek. Nah, bisa kita katakan dia tertarik ke sini dan ke sini sehingga dia akan memendek. Ketika dia memendek, maka dia akan memendek seperti ini. Maka intrafusal ini akan semakin tertarik, akan semakin terstretch. Karena di sini juga akan memendek. Di sini pun dia juga akan memendek ketika gamma motornya menginervasi. Nah, di sini juga akan memendek. Sehingga intrafusal di tengah ini ada muscle spindle namanya. Ini akan semakin terstretch. Karena ketika gamma motor dia teraktivasi, terstimulasi, maka ini akan memendek. Otot yang diinervasi oleh gamma motor ini dia akan memendek. Akibatnya muscle spindle ini tengah ini, intrafusal disebut sebagai muscle spindle, ini akan semakin terstretch, akan semakin tertarik ke sana dan tertarik ke sini. Ternyata ketika muscle spindle ini terstretch, terulur, muscle spindle ini akan membawa informasi terulurnya ini menuju ke spinal cord, menuju ke posterior horn cell. Serabut saraf yang membawa informasi panjang pendek otot, panjang pendek dari muscle spindle ini ada serabut saraf 1A. Ketika dia terstretch, terulur, maka serabut saraf 1A ini akan terstimulasi, akan terjadi depolarisasi pada serabut saraf afferent sensoris 1A. Nah, ketika serabut saraf sensoris 1A ini terstimulasi, ini saya gambarkan spinal cord. Ketika serabut saraf 1A dari muscle spindle yang membawa informasi terstretchnya, terulurnya muscle spindle tadi, dia menuju ke PAC. Ketika dia terstimulasi, terjadi depolarisasi pada serabut saraf sensoris atau afferent 1A ini. Ternyata serabut saraf 1A ini dia akan menstimulasi alfa motor untuk kontraksi, menstimulasi alfa motor untuk berkontraksi.
Mengapa tadi serabut saraf 1A ini terstimulasi? Karena adanya aktifnya gamma motor. Nah, karena gamma motornya dia kontraksi, sehingga muscle spindle akan terstretch. Nah, jadi seperti ini ya. Ini otot intrafusalnya, kemudian di sini ada ada muscle spindle. Ketika gamma motor dia menginervasi intrafusal untuk kontraksi, ini kontraksi kan berarti kan semakin pendek seperti ini ya, semakin pendek, maka ini gamma motor ada di atas dan di bawah, origo-insertio gamma motor. Maka gamma motor ini akan memendek, maka praktis muscle spindle ini akan terstretch ke sana dan ke sana, akan tertarik. Nah, tertariknya atau terstretchnya, terulurnya muscle spindle ini akan akan mendepolarisasi atau menstimulasi serabut saraf sensori 1A. Serabut saraf sensori 1A ini pada tingkat spinal, dia akan menstimulasi siapa tadi? Alfa motor untuk mengkontraksikan siapa? Ekstrafusal. Sehingga ketika muscle spindle terstretch, maka semakin tinggi aktivitas dari gamma motor, ototnya semakin memendek. Nah, pada kondisi stroke spastisitas, di mana eksitasi pada retikulospinal pada tingkat pons tadi tidak terinhibisi oleh retikulospinal pada tingkat medula oblongata, maka aktivitas pada otot-otot antigravitasi, aktivitas gamma motor neuron pada otot-otot antigravitasi ini meningkat karena tadi tidak ada yang menginhibisi. Aktivitas gamma motor neuron akan meningkat. Nah, karena apa? Karena retikulospinal pada tingkat pons tidak ada yang menginhibisi. Mengapa tidak ada yang menginhibisi? Karena retikulospinal pada tingkat medula oblongata tidak mendapatkan stimulasi atau eksitasi dari kortikoretikular. Mengapa demikian? Karena korteknya bermasalah, terganggu. Nah, sehingga akan mengaktifkan atau meningkatkan arcus refleks pada tingkat spinal, di mana aktivitas dari gamma motor neuron pada otot-otot antigravitasi ini akan meningkat. Meningkatnya aktivitas gamma motor neuron pada otot-otot antigravitasi ini akan semakin menstretch muscle spindle, mengulur muscle spindle. Muscle spindle yang semakin terulur ini akan mendepolarisasi terus-menerus, menstimulasi terus-menerus serabut saraf sensori 1A. Serabut saraf sensori 1A yang terdepolarisasi, yang terstimulasi, yang terangsang terus-menerus akan menstimulasi alfa motor. Alfa motor yang terdepolarisasi akan mengkontraksikan otot. Otot semakin berkontraksi, semakin menegang, semakin memendek. Otot apa tadi? Khususnya otot-otot antigravitasi. Nah, seperti inilah munculnya spastisitas pada pasien stroke, di mana aktivitas dari kortikoretikularnya bermasalah karena korteknya bermasalah, sehingga retikulospinal tract pada tingkat pons dia overeksitasi, selalu terjadi eksitasi karena retikulospinal pada tingkat medula oblongata ini bermasalah, tidak mendapatkan eksitasi dari kortikoretikular sehingga tidak mampu menginhibisi, alias retikulospinal pada tingkat pons ini over activity karena tidak ada yang menginhibisi. Overaktivitas dari retikulospinal ini akan meningkatkan arcus refleks pada tingkat spinal. Arcus refleks yang meningkat pada tingkat spinal dikarenakan
Karena eksitasi pada gamma motor neuronnya yang terus-menerus. Eksitasi pada gamma motor neuron akan menyebabkan terstretchnya, terulurnya muscle spindle terus-menerus. Muscle spindle yang terstretch akan mendepolarisasi atau menstimulasi serabut saraf sensoris berapa tadi? 1A. Serabut saraf sensoris 1A yang terdepolarisasi, terstimulasi, terangsang, dia akan menstimulasi alfa motor. Untuk apa? Untuk berkontraksi ekstrafusalnya, sehingga muncullah spastisitas, hipertonus. Nah, oke, saya kira sudah jelas ya. Kalau tidak jelas nanti diulangi saja untuk videonya nanti. Sehingga pada pasien stroke ini ada hilangnya fungsi gerakan disadari dari gerakan terampil. Gerakan terampil akan bermasalah, akan hilang, terganggu. Kemudian munculnya hipertonus karena overaktivitas dari apa? Retikulospinal pada tingkat pons, dan munculnya spastisitas. Mengapa bisa muncul spastisitas? Karena arkus refleks pada tingkat spinal ini meningkat, sehingga eksitasi pada gamma motor neuronnya ini akan terjadi terus-menerus, sehingga menyebabkan muscle spindle terulur terus-menerus dan serabut saraf sensoris 1A terdepolarisasi terus-menerus, dan akhirnya alfa motor neuron terstimulasi terus-menerus untuk mengkontraksikan ekstrafusalnya. Nah, gerakan terampil yang hilang, gerakan disadari yang hilang, hipertonus, kemudian spastisitas, ini nanti akan menuntun kepada terganggunya keseimbangan. Nah, keseimbangan dalam duduk, keseimbangan dalam berdiri, kemudian terganggunya aktivitas fungsional pula. Sehingga pada stroke biasanya dilakukan evaluasi tentang aktivitas fungsionalnya seperti apa. Aktivitas fungsionalnya seperti apa. Keseimbangannya seperti apa. Koordinasinya seperti apa, koordinasi. Dievaluasi, kemudian spastisitasnya seperti apa. Sehingga pada pasien stroke ini akan dievaluasi tentang spastisitasnya seperti apa, hipertonusnya seperti apa. Kemudian karena dia spastisitas dan hipertonus, maka akan mempengaruhi keseimbangannya dalam duduk, dalam berdiri, dalam berjalan. Kemudian akan mempengaruhi keseluruhan dari aktivitas fungsional. Nah, oke, baik, materi kita sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.